Udahlah, jangan membodoh-bodohi masyarakat, Betul, ya. Opo. Sudah jelas-jelas yang namanya Jangan revisi undang-undang bukan membodoh-bodohi masyarakat. pekerjaan Bapak Jokowi sebagai presiden. Betul. Itu Revisi pekerjaan undang-undang kalian itu. sebagai anggota dewan. Nah, betul, Opo. 3 juta US dollar. Lebih bagus Bapak Jokowi itu persiapkan itu untuk apanya? Untuk uang apa namanya? Uang pensiunnya. Ada Uang aja kau. pensiun kan? Ada 3 juta aja. US dollar. Udahlah. Jadi nggak Nyebarin tahu lah Vin ya. isu yang Ini nggak video baru bener, atau video Po, kan? lama. Yang penting ya pihak dari RT 16 berusaha untuk membuat framing baru, ya kan? Betul. Ini Iya kan? baru. Cuman model video begini. Koni mana Koni? Koni, mana Koni? Kalau Mana cerita Koni bukti-buktinya? punya bukti, beberapa bulan yang lalu ketika dikonfrontasi dia sendiri seperti seolah-olah curhat. Tolong saya paling tidak bisa diterima kalau misalnya ada netizen yang menyerang pribadi saya. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto pada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen Dititipi? itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, Bom saya waktu. kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang raw video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke? Dan banyak Terong. sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian Terong Ibu ancaman terkait Iriana. Ibu Iriana dan terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras Betul. kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer. Itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. 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 Ya. Yang kedua, Bukan bukti. ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar di TV. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Ya. Kenapa harus Pak dilibatkan Hasto dengan pemilik terong-terongan? Masih ingat kan kalian kemarin kan video klarifikasi dari dia. Saya tidak mengatakan ada bukti, saya tidak mengatakan ada video. Yang saya katakan ada dokumen. Aduh. Dan tahu sekarang tahu kalian ya kan, ada lagi nih sekarang ini ya. Ini orang dari satu provinsi namanya Rian Koto ya. Jadi kawan ini nggak tahu entah apa dasarnya benci sama pemerintah. Nggak tahu entah karena nggak cair uang BPJS-nya di hari tua, nggak tahu kita kan. Dijelek-jelekkannya Jokowi. Emang Aduh. lagi viralnya Dia juga katakan orang katanya ini. dia dapat. Ini hebat ini, Wak. Dia katanya dia dapat bocoran langsung dari si Koni. Iya. Dapat Kita lihat bocoran langsung dari ya, si kita Koni. lihat langsung, kita lihat langsung. Kita Kita lihat langsung. Titipkan Koni Rahakundin di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Pembunuhan. Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran Judol pada dari Pilpres Sambo. 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun Parah ini. dari 1.000 triliun. BNN, penjualan Kepulauan Halmahera, ada saya lihat ada sekitar 210 dijual, ya kan? Kemudian pasir laut Singapura, ya kan? Setoran di RUT BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran. Dari Bocoran. Koni Bakri, Menurut Rusia. menurut Yang saya. beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari
dari Jokowi itu. Jika tidak terdampak berarti benar barangnya. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Oh, bawa sendiri ngaku kok. Kalau ngomong kau pakai dulu gigi palsumu itu. Belepotan Ngomongnya kali nggak kau benar. ngomong, nggak ada dasarnya. Tapi katanya dia ini dapat bocoran dari Koni. Siapa lah ini anaknya ini? Siapa itu? Yang pertama, ada 5 poin, lengkap pula poinnya itu katanya. Yang pertama mengenai titik-titik 6 laskar FPI ya diinisiasi diperintah oleh Jokowi. Kalau mau ya kan, sekarang bukannya masalah mau 5, mau 6, mau 10, sekarang udah bubar. Udah bubar. Itu dia. Baru yang kedua mengatakan bahwasanya suara Presiden Prabowo sebetulnya bukan 58%, 35%. Kau udah keliling rupanya ke TPS semuanya. Ada A1-nya sama, Mas. Tanggung jawab kau ngomong, jangan bikin hoax. 35%. 35% katanya. Setelah itu Kita apa di sini katanya? aja pilih. Ibu Iriana Jokowi memaksakan supaya Gibran menjadi wakil presiden. Yang memaksa Gibran menjadi wakil presiden itu bukan Ibu Iriana, tapi Bapak Prabowo sendiri. Iya betul. Itu Itu kan dia. sudah berapa Setelah itu kali katanya itu apa dikatakan tadi? oleh Bapak Prabowo. Presiden Jokowi mendapatkan 1.000 triliun dari PSM. Dia jual Pulau Halmahera. Dia jual pasir kepada orang Singapura. Aduh. Saya meminta tanggapan dari istana. Siapa kali kau? Meminta tanggapan dari istana? So hebat kau. Siapa rupanya kau? Aduh. Kalau Bapak memang ini tidak ada asbun. tanggapan dari istana, berarti ini benar. Kau bukan orang satu-satunya dan bukan orang pertama yang ngotot ngeyel kayak gitu. Konyol kau, konyol. Aduh, tahu ndak kalian, jujur aja ya, berita-berita seperti ini berseliweran dan itu disanggah oleh Koni sendiri. Dibuat-buat sama Disanggah. Koni itu. Dengarkan kalian ini, dengarkan Ya, kalian ini, disanggah ya, dengarkan disanggah. kalian ini. Lihat ya ini ya. Disanggah juga sama Koni. Kalau aku Opung Parbelang nggak mau informasinya itu setengah-setengah dan nggak mau juga menyebarkan Betul, hoax. Opung. Dengarkan kalian ini. Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram dan sangat viral kelihatannya. Ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Nah. Dengar itu Pak Rian Koto yang Jelas kan? kerjanya jualan kain.
Jualanmu dulu urusi. Udah dengar sendiri kan tadi kan dari Koni kan. Saya nggak tahu siapa namanya, Pak Rian Koto kayaknya di Kota Padang yang jualan kain sehari-hari pakai sepeda motor yang menyebarkan fitnah tentang gini. Tak dari mana kau dapat? Kau kalau mau cari follower nggak begitu caranya. Kalau mau cari follower, ya ikut kau affiliate. Biar laku kainmu itu. Aku tidak sedang mengejek dan aku tidak sedang mendiskreditkan tukang kain, bukan ya. Tapi masalahnya siapapun kita, entah tukang kain, entah kita PNS, entah kita pengusaha, entah kita guru, entah kita karyawan swasta, jaga lisan dan jangan sempat menyebarkan hoax dengan membabi buta. Betul. Udah tua, Pak. Ada pula generasi Amin Rais ini ku tengok. Yang aku tahu orang di Padang itu orangnya elo-elo. Orang nanado di Kota Padang tuh orangnya elo-elo. Ndak ada orang di Kota Padang tuh nan membuat berita-berita hoax bantu itu do, Pak. Kini ambo paralu mengecek kakak apa kini kok apa lah diminta Jokoni take down itu video, take down Pak kini Pak. Beko apa masuk penjara kah Pak? Payah beko Pak. Beko masuk penjara, menangi apa? Menangi emak, menangi anak, menangi cucu. Elo-elo lah sekete itu Pak. Kalau ala tuo nan diperbanyak itu pahalo Pak, indak dosa. Bukan dosa. Kok disebarkannya hoax tak kama-kama gini kok. Ya, jadi ya aku kenal sekali karakter orang-orang di daerah Sumatera Barat. Semuanya itu ya di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Semua kita orang Indonesia ini benci dengan yang namanya hoax. Betul. Gitu. Ala keluar lo bahasa Minang den kok Pak. Udah keluar. Beko ditantang debat apa? Diam-diam saja. Diam-diam saja. Anyang-anyang apa? Diam-diam aja Pak. Udah kalau apa lah Pak manggale lah Pak. Pak cari piti lah. Enggak usah media sosial kok dipakai untuk menyebarkan hoax lain. Lah Pak, le Pak. Udah jelas kan Pak? Pambuat dah. Pakai rendang pakai talua. Opung Parbela kalau ala keluar kalau Koni ini ndak bisa dipercaya lagi dong. Koni ini ndak bisa dipercaya. Kemarin dibilangnya dia punya bukti sekarang dia bilang katanya cuman video cuman dokumen-dokumen saja. Iya kan? Kok jadi logat Minang aku. Tapi ndak apa-apa lah, ya kan? Ya, jadi udah banyak ini hoax ditebarkannya ini biar tahu kalian, ya kan? Sama seperti si Hasto, ya kan? Ini kalau bisa dikatakan kalau disandingkan ini ratu dan raja hoax. Dengar kalian dulu, ya ada pernyataan statement dia beberapa waktu yang lalu. Aku paling jijik kali ngeliat. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang dari setahun nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong.
Jadi kalau ada yang bilang bukan tukang fitnah, halo mana aja lu? Kalau tukang fitnah gua nggak mungkin Nggak pernah ngajar bohong. di mana. Udah kalian dengarkan katanya Koni nggak mungkin bohong kan? Oh nggak pernah bohong. Aku juga kalau lagi jujur nggak pernah bohong aku. Dia katakan apa? Di Singapura di hadapan pengusaha-pengusaha, Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya saya akan 2 tahun saja, Gibran yang 3 tahun. Tapi katanya kata Rosan, saya yang 3 tahun. Gibran yang 2 tahun. Maka nanti election 2 kali lagi, maka Gibran akan berkuasa selama 12 tahun. Kau ngomong pakai apa? Pakai data enggak sih? Udahlah, nggak usah dibodoh-bodohi. Orang bodoh nggak bisa membodoh-bodohi. Tapi ada juga yang percaya dengan kata-kata bodoh ini kan. Aduh. Jadi itulah ya, aku bilang sama kalian, kita bijak-bijaklah di dalam bermedia sosial dan kita bijaklah di dalam bernegara ini. Jangan pernah kita percaya apapun yang dikatakan oleh orang-orang gak jelas. Betul. Nanti masuk penjara. Ini nggak jelas. Kayak Hasto. Kan begitu, itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI, harga mati.